Alhamdulillah hari ini tepatnya tanggal 12 bulan November 2023 kembali indukan ayam ini menetas ya. Dan sebetulnya indukan ayam ini merupakan indukan ayam kampung biasa, tetapi kemarin saya silangkan atau saya kawinkan dengan pejantan Bangkok. Maka hasilnya untuk DOC-nya akan menjadi DOC Bangkok, teman-teman. Dan pastinya jenis DOC seperti inilah yang tepat sekali untuk kita besarkan dengan menggunakan sistem pembesaran, teman-teman, karena posturnya besar sehingga akan cepat mencapai target bobot yang kita tentukan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat berjumpa kembali di channel Jadi Sultan TV, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mempertuntas tentang ilmu seputar peternakan ayam kampung, teman-teman. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan sharing kembali, tentu saja masih membahas tentang beternak ayam kampung, terutama adalah untuk ayam kampung yang kita silang dengan ayam Bangkok, teman-teman. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai apakah beternak ayam kampung yang kita silang dengan ayam Bangkok kemudian bisa kita jadikan sebagai penghasilan utama, teman-teman. Karena ini merupakan pertanyaan atau sebuah pertanyaan dari sahabat kita yang mendarat pada video kita sebelumnya, teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawabnya sesuai dengan apa yang sudah saya alami selama beternak ayam kampung silang Bangkok, teman-teman. Kita akan segera mulai. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari sahabat kita, apakah beternak ayam kampung bisa kita jadikan sebagai penghasilan utama, terlebih dahulu saya akan memperlihatkan beberapa indukan ayam kampung yang saya ternak di peternakan saya, teman-teman. Karena ini menurut saya penting supaya nanti teman-teman bisa memahami bagaimana cara kita untuk bisa menjadikan usaha peternakan ayam kampung ini sebagai penghasilan utama. Apakah dari populasi yang banyak atau hanya cukup dengan populasi yang sedikit, tetapi lebih kepada bagaimana cara mengelolanya. Nah, ini yang perlu kita bahas nanti, teman-teman. Kita mulai dari indukan yang pertama. Indukan yang pertama ini merupakan indukan hasil dari silangan Bangkok, teman-teman. Jadi bukan indukan asli dari ayam Bangkok ya, teman-teman, tapi sudah kita silang. Dan kemudian anak-anaknya ini juga merupakan hasil silangan. Sedangkan untuk indukan yang ini, teman-teman, ini merupakan indukan ayam kampung yang masih original atau ayam kampung asli, tetapi kemarin saya kawinkan dengan pejantan Bangkok. Tujuannya supaya nanti turunannya bisa memiliki postur yang besar-besar sehingga cocok untuk ternak pembesaran nanti, teman-teman. Dan indukan ayam ini masih dalam proses menetas, teman-teman. Karena indukan ayam ini termasuk indukan ayam pilihan, maka dia berhasil menetaskan telurnya dengan sempurna. Jadi dari 6 telur yang ditetaskan, 6-6-nya juga berhasil menetas, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke indukan yang ketiga. Nah, untuk indukan yang ketiga ini juga termasuk indukan ayam kampung yang masih ori atau ayam kampung biasa ya, teman-teman. Dan indukan ayam ini sudah saya kawinkan atau sudah saya silang dengan Bangkok juga. Jadi indukan ayam ini sedang mengerami telur-telur dari hasil silangan Bangkok, teman-teman. Kenapa hampir semua indukan ayam kampung saya silang dengan pejantan Bangkok? Tujuannya tidak lain tidak bukan, teman-teman, supaya nanti mereka semua bisa menetaskan DOC yang memiliki postur besar. Sehingga ketika kita ternak dengan menggunakan sistem pembesaran, maka mereka akan cepat sekali besar dan tentu saja masa panen kita akan menjadi lebih cepat. Itu triknya, teman-teman. Kita lanjut ke indukan berikutnya, teman-teman. Ini juga termasuk indukan ayam kampung biasa, tetapi kemarin juga saya silang dengan Bangkok. Maka untuk anak-anakannya termasuk anakan hasil dari silangan indukan ayam kampung biasa dengan menggunakan pejantan Bangkok. Dan kemudian kita akan lanjut ke indukan yang terakhir. Dan untuk indukan yang terakhir ini juga sama, teman-teman, dari indukan ayam kampung biasa atau yang masih original. Nah, ini juga masih dalam proses menetas. Tepatnya ini hari tanggal 12 bulan November 2023. Dan untuk jamnya kurang lebih jam 9 lebih, teman-teman, 9 siang ya, teman-teman. Nah, ini baru sekitar 1, 2, 3 butir yang menetas. Dan mudah-mudahan nanti akan bisa menetas dengan sempurna, teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke poin atau inti pembahasan, teman-teman. Apakah ternak ayam kampung ini bisa kita jadikan sebagai penghasilan utama, teman-teman? Nah, jadi dari beberapa indukan ayam kampung saya yang saya ternak sehingga bisa menghasilkan ratusan ekor ayam kampung ini, teman-teman, dan rata-rata saya besarkan sendiri dari DOC.
itu sudah menunjukkan bahwa sebetulnya untuk menjadikan usaha peternakan ayam kampung ini sebagai penghasilan utama harus memiliki populasi yang banyak, teman-teman. Maka dari itu, khususnya adalah untuk pemula, saya sarankan sekali lagi, jangan mengambil spekulasi yang salah. Jangan sampai nanti teman-teman mengambil spekulasi untuk meninggalkan pekerjaan demi sebuah peternak ayam kampung. Dengan catatan, modal yang teman-teman keluarkan hanya ratusan ekor ke bawah, katakanlah 100 ekor untuk teman-teman ternak. Maka ketika teman-teman hanya memiliki 100 ekor ayam untuk teman-teman ternak dan kemudian akan teman-teman jadikan sebagai penghasilan utama nanti, kalau menurut saya belum cukup syarat, teman-teman. Kenapa saya katakan demikian, teman-teman? Karena ketika kita sudah mengambil spekulasi meninggalkan sebuah pekerjaan demi peternak ayam kampung atau menjadikan usaha peternakan ayam kampung ini sebagai sumber penghasilan utama, maka dari hasil ternak kita setiap bulan kita harus menghasilkan paling tidak bisa menggantikan gaji dari pekerjaan yang kita tinggalkan. Katakanlah tidak usah banyak-banyak, 3 juta saja teman-teman per bulan. Maka dari hasil ternak ayam kampung kita harus bisa mendapatkan hasil 3 juta. Secara otomatis jika memang teman-teman hanya memiliki 100 ekor untuk teman-teman besarkan, maka hasilnya jelas belum mencukupi atau belum menutupi gaji dari 3 juta yang kita tinggalkan, teman-teman. Maka dari itu, untuk menjadikan usaha peternakan ayam kampung ini sebagai penghasilan utama, maka teman-teman wajib untuk memiliki populasi paling tidak di atas 300 ekor. Itu terbagi menjadi 2. Ada yang kita besarkan dan juga ada yang untuk mencetak DOC atau pembibitan. Itu cara mainnya, teman-teman. Itu menurut versi dan apa yang sudah saya lakukan di peternakan ayam kampung saya, teman-teman. Kemudian untuk menjadikan usaha peternakan ayam kampung ini sebagai penghasilan utama, apa kita hanya cukup memiliki populasi di atas 300 ekor saja? Adakah syarat lain untuk kita bisa melakukannya itu? Tentu saja ada, teman-teman. Kita tidak hanya cukup bermodalkan 300 ekor ke atas untuk kapasitasnya, tetapi yang lebih penting atau yang jauh lebih prioritas dari itu adalah ilmu pemahaman tentang seputar ternak ayam kampung. Mengingat bahwa usaha peternakan ayam kampung adalah usaha yang berkaitan dengan nyawa, yaitu mempertahankan nyawa-nyawa ayam-ayam kita yang kita besarkan. Tentu saja ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami dan lakukan, teman-teman. Di antaranya adalah bagaimana cara merawat DOC kita supaya sampai panen dalam keadaan sehat, cepat besar, dan tentu saja supaya cepat panen. Dan tidak hanya itu, pemahaman tentang jenis pakan juga sangat prioritas menurut saya. Jadi berkaitan dengan ini semua, kita bisa simpulkan bahwa untuk menjadikan usaha peternakan ayam kampung ini sebagai penghasilan utama, kita harus memenuhi 2 syarat mutlak, yaitu kita harus memiliki populasi di atas 300 ekor, terdiri dari pembesaran dan pembibitan. Kemudian untuk syarat yang kedua adalah kita harus benar-benar paham tentang ilmu seputar peternakan ayam kampung, supaya nanti kita tidak rugi lagi, teman-teman dan sahabat semua. Baik teman-teman dan sahabat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Meskipun durasinya agak sedikit panjang daripada biasanya, tetapi mudah-mudahan dengan panjangnya durasi yang saya buat ini, saya berharap penuh teman-teman bisa menerima manfaat dari apa yang saya sampaikan kali ini. Akhirnya saya Jadi Sultan TV mohon diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video Jadi Sultan TV berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.